Ibu? Dengan Kak Dinda ya. Iya. Baik, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk datang hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin pastikan bahwa kamu di sini sudah merasa nyaman. Kalau kamu merasa kurang nyaman, kamu boleh mengubah posisi duduk kamu. Apakah sudah siap? Iya, saya siap, Bu. Baik. Di sini saya akan mendengarkan dan membantu kamu untuk memahami apa yang sedang kamu rasakan. Semua yang akan kamu ceritakan akan saya jaga kerahasiaannya, kecuali jika ada hal-hal yang memang menyangkut keselamatan kamu atau orang lain di sekitar kamu. Itu akan saya bicarakan lagi dengan kamu ya Dinda sebelum mengambil langkah apapun. Ya, baik, Ibu. Bisa diterima? Oke, bagus. Kamu boleh bercerita dengan kecepatanmu sendiri. Kalau ada bagian yang belum siap kamu bahas, kamu boleh ceritakan pelan-pelan yang memang tidak perlu mendetail, tapi kamu bisa menceritakan dengan baik itu saja. Ya, Ibu, terima kasih. Saya tuh akhir-akhir ini tuh sering marah. Kadang ke hal-hal yang kecil aja tuh saya langsung meledak gitu. Dan terutama kalau ada orang yang berbicara dengan suara yang apa ya, suara keras ke saya gitu, saya tuh langsung nggak terima gitu. Terus intinya kayak gitu, Bu, saya gampang marah gitu. Terus kalau ada yang ngomong terus ya mungkin maksud dia baik, itu pun bisa memicu emosi saya gitu, Bu. Oke, gampang marah dengan hal-hal yang kecil, serta kamu merasa takut dengan suara yang keras. Itu sudah terjadi berapa lama? Sudah lama banget, Bu, dan memang makin terasa gitu ya, Bu. Sudah satu menikah karena malu, dan apa ya, suami saya bilang saya tuh jadi sering meledak gitu kan, kayak jelas gitu. Oke. Bagaimana hubungan ini mempengaruhi keseharian kamu? Apakah itu berpengaruh di lingkungan rumah dengan suamimu? Kayak dia tuh jadi takut sama saya gitu, Bu. Apalagi kan kalau lagi saya marah. Padahal saya nggak pernah mau jadi seperti itu, dan saya tuh jadi susah tidur sih, Bu. Dan kalau ingat masa kecil itu dada saya tuh jadi sakit. Oke, dadanya terasa sakit ya. Ya, terima kasih ya kamu sudah bercerita. Ya, pasti ini sangat berat bagi kamu karena sudah berlangsung cukup lama ya. Dan kalau boleh saya tahu, apakah ada kaitannya antara reaksi-reaksi yang kamu rasakan ini dengan pengalaman di masa kecil kamu? Iya, Ada. Oke, kalau kamu merasa siap, kamu boleh cerita garis besarnya saja, tidak perlu detail. Jika memang itu membuat diri kamu tidak nyaman, boleh saya tanyakan? Boleh. Ya, coba kamu ceritakan secara garis besarnya. Bu, dari kecil saya tuh sering melihat ibu bapak saya bertengkar. Terus bapak saya tuh ketika nilai saya jelek atau saya tuh nggak ngerjain PR gitu kan. Atau intinya kayak gitu, intinya orang tua saya tuh pengen saya juara satu, bapak saya pertama. Dan ketika nggak dapat itu, saya pernah dipukul. Itu pernah terjadi di SD sampai SMP. Saya tuh pokoknya harus menuruti apa yang dia mau gitu. Berarti kamu sudah mengalaminya dari SD sampai berlanjut di SMP ya? Iya, Ibu. Kalau boleh saya tahu, apakah ada orang sekitar yang tahu situasi kamu, misalnya ibu kamu atau keluarga lain? Ibu saya tahu, Bu, tapi dia juga takut sama bapak. Kan saya tadi udah cerita juga ya, kalau dia sering bertengkar ya karena tadi ibu saya membela saya.
jadi nggak bisa banyak gitu, karena dia ini juga akan mendapatkan perlakuan yang lebih dari apa yang bapak lakukan ke saya. Dan saya ingat banget dulu sering sembunyi di kamar mandi kalau dengar suara bapak tuh bapak pulang kerja gitu. Saya tuh takut. Memiliki rasa kecemasan. Oke, kapan kira-kira kekerasan itu berhenti? Apakah sampai sekarang masih berlanjut? Udah waktu saya SMA sih, mungkin karena saya sudah lebih besar badannya ya, tapi bapak masih sering bicara keras gitu dan menghina sampai kalau ketemu gitu. Jadi ibu bapak saya sekarang sudah bisa sih. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya ketemu ya masih sering berkata yang tidak baik. Baik, terima kasih ya kamu sudah menceritakan ini. Saya mengerti perasaan Dinda. Ini gambaran yang mungkin akan membantu saya lebih memahami latar belakang kamu dari apa yang kamu rasakan sekarang. Coba kita akan bahas lagi ya, lebih jauh bagaimana hal-hal ini bisa mempengaruhi harian kamu. Nah, waktu kamu menceritakan ini barusan, emosi apa yang muncul dalam diri kamu? Marah, tapi sedih juga ya. Emosinya dan apa ya, malu gitu kan. Marah, sedih, dan malu ya. Kalau boleh tahu marahnya kamu ini ke siapa? Ke bapak, tapi kadang ke diri saya sendiri, karena saya ngerasa nggak bisa lindungi diri sendiri waktu itu, dan itu lindungi ibu. Itu beban yang berat bagi seorang anak ya. Pastinya rasa malu yang kamu sebut itu, boleh saya tahu itu tentang apa? Malu kalau tahu saya pernah dipukul sama bapak saya sendiri. Saya tuh malu itu punya orang tua yang apa ya, yang seharusnya bapak itu paling dulu bisa orang anak perempuan ya. Saya bahkan sama suami saya juga apa, saya malu untuk menceritakan orang tua saya dulu bisanya seperti apa gitu. Memang semua yang rasanya kamu rasakan, marah, sedih, dan malu, itu adalah respon yang sangat umum yang dialami oleh orang yang memang pernah mengalami kekerasan ya dari orang tua. Itu perlu kamu tahu bahwa itu bukan tanda ada yang salah dalam diri kamu ya. Tadi kamu sudah menyebutkan ada bagian dada terasa sesak ya. Kalau kamu ingat masa kecil, bisa cerita lebih jauh lagi apa yang terjadi di tubuh kamu saat kamu marah yang teringat kejadian itu dan lalu. Jantung saya itu berdebar lebih cepat, perlahan saya itu terasa tegang, kadang rambut saya juga sampai menipal apa ya sendiri gitu tanpa saya sadari. Kesel Ya, pemicunya jantung berdebar, cemas, dan takutnya masih sering muncul ya. Walaupun itu sudah terjadi dengan waktu yang lama. Kalau boleh tahu, apakah ada pemicu tertentu yang membuat reaksi itu muncul? Misalnya suara tertentu atau situasi apa? suara orang bicara keras atau bentang itu paling sering, bahkan kayak nggak ke saya gitu ya, apa di jalan gitu, terus mendengar teriakan bising gitu ya, itu tuh langsung kayak keringat aja gitu. Terus apa, suara pintu dibanting itu bikin saya tuh kayak kaget gitu, terus jantung saya langsung berdebar. Artinya ketika saya di jalan menemui hal-hal kayak gitu juga bisa memicu saya takut gitu. Itu berapa lama terjadi sampai kamu merasa kecemasan itu akhirnya reda? Itu berapa lama? Apa ya, bisa setengah jam kadang lebih gitu biar merasa tenang. Apa yang biasanya kamu lakukan jika reaksi itu muncul untuk meredakannya? Saya biasanya pergi keluar ruangan sibuk atau diam aja sampai reda gitu. Kadang juga saya malah jadi meminta kembali gitu tanpa sadar. Jadi intinya kalau dengan suami saya gitu di rumah ya atau di jalan itu saya bisa ke toilet dulu. Dan saya tuh pengen banget ketika
bisa hilang gitu Bu, bisa mengendalikan, karena kan saya nantinya akan jadi seorang ibu ya, yang mungkin trauma saya itu akan berkelanjutan gitu. Gitu sih Bu, saya nggak mau banget saya punya keluarga baru yang nantinya saya masih membawa bekas trauma masa lalu. Ya, itu sangat penting dan bagus sekali apa yang kamu lakukan sebagai perubahan dalam diri kamu ya. Tubuhmu bereaksi seperti sedang menghadapi ancaman meskipun situasinya sebenarnya berbeda jauh. Kamu mencoba untuk menghilangkannya. Nah, itu proses dari trauma yang bekerja di sistem saraf kamu kan, serta penanganan yang sudah kamu ketahui. Saat reaksi fisik atau emosi itu muncul, pikiran apa yang biasanya melintas di kepala kamu? Saya akan disakiti lagi, saya harus melawan sebelum diserang. Kadang juga saya nggak akan pernah cukup baik buat siapapun. Jadi kalau misalnya suami saya nih, saya lagi marah, suami saya suka peluk gitu, itu walaupun dia mencoba menang, saya tahu, tapi karena itu tadi mungkin karena trauma tadi ya, saya tuh bisa mendorong dia gitu. Hal-hal yang kayak gitu sering terjadi gitu. Baik, terima kasih ya kamu sudah jujur. Saat ini pikiran-pikiran itu memang terbentuk dari pengalaman yang sangat menyakitkan ya, dan itu wajar ya juga ya. Nanti kita akan coba lihat bersama-sama seberapa akurat pikiran itu yang sebenarnya, dan apa pikiran lain yang sering muncul terutama dari hubunganmu dengan suamimu saat ini. Oke, sekarang saya sudah menyiapkan lembaran yang mana kamu bisa menulis dahulu, dilihat pertanyaannya ya. Lalu kamu pilih dari skala 0 sampai 10 mana yang paling dominan kamu rasakan. Nanti saya akan bacakan ulang kembali dan kamu jawab ya dari hasil pilihan kamu. Siap? Siap. Silakan dibaca dulu. Sudah Bu? Oh, sudah? Oke, coba saya tanyakan ulang ya. Dari pertanyaan yang pertama, kalau kamu mendengar orang bicara agak keras dengan percakapan yang biasa tanpa marah, berapa skor yang kamu pilih? Kalau melihat foto lama keluarga termasuk foto bapak? Kalau mendengar suara pintu dibanting? Kalau harus bicara langsung dengan bapak kamu, bagaimana perasaannya? Sangat tinggi ya. Kalau bercerita ke suamimu soal pengalaman masa kecil kamu, secara terbuka, 7. Kalau pulang ke rumah orang tua kamu dan harus berada satu ruangan dengan bapak kamu, 8. Oke, baik. Terima kasih ya sudah menyampaikan apa perasaan kamu melalui skala tersebut. Jika kita punya gambaran mulai dari mendengar nada bicara yang agak keras, itu saya tangkap kamu sebesar 5, betul ya, sampai kamu bertemu langsung dengan bapak kamu dengan skor yang tertinggi yaitu 10. Ini akan menjadi peta kita untuk latihan lebih menghadapi situasi itu secara bertahap. Oke, coba ya, mari kita lihat kembali ke satu pikiran yang tadi muncul. Misal, saya pantas dipukul karena saya nakal. Coba kita periksa kembali apa bukti yang mendukung dari pikiran ini. Bapak selalu bilang begitu dan saya waktu itu memang sering bikin kesalahan kecil gitu, namanya juga anak-anaknya. Oke, sekarang apa bukti yang bertentangan dengan pikiran itu? Misalnya apakah kesalahan kecil itu sebenarnya seperti lupa tugas atau nilai yang jelek, itu hal yang wajar bagi anak-anak umumnya? Iya, itu hal yang biasa, semua anak juga pasti begitu. Dan apakah respon yang sepadan untuk kesalahan kecil seperti itu harus dengan kekerasan fisik? Enggak, harusnya nggak begitu.
Ya, jadi kalau begitu, kira-kira siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas pilihan untuk menggunakan kekerasan sebagai responnya? Bapak saya. Tepat sekali, Dinda. Nah, kesalahan kecil seorang anak itu tidak pernah membenarkan kekerasan dari orang dewasa ya. Kalau kita susun ulang pun, pikiran tadi jadi kalimat yang lebih seimbang dengan fakta yang ada. Kira-kira apa kalimat yang tepat yang bisa kamu sebagai acuan penyeimbangan ini? Mungkin saya anak kecil yang melakukan kesalahan biasa dan bapak yang memilih merespon dengan cara yang salah. Ya, bagus sekali. Sekarang coba soal pikiran saya akan jadi seperti bapak. Apa itu bukti yang mendukung dan dapat bertentangan dengan pikiran kamu? Mendukungnya, Ya, saya kadang merasa marah, meledak seperti dia, tapi bertentangan. Saya selalu menyesal setelah dan saya berusaha agar untuk tidak menyakiti orang lain gitu. Dan sejauh ini saya nggak pernah melakukan. ya, Intinya saya nggak mau apa yang terjadi saya lakukan nanti saya dan itu perbedaan yang besar ya, Dinda ya. Kesadaran dan penyesalan yang kamu miliki menunjukkan bahwa kamu punya kendali yang besar terhadap diri kamu sendiri. Yang berbeda dengan diri kamu yang dahulu. Bagaimana kalau kita ubah pikiran itu menjadi saya punya kecenderungan marah, tetapi saya berbeda dengan penanganannya seperti ayah saya. itu udah pasti. Oke, berdasarkan skor yang Dinda tentukan tadi ya, saya usulkan kita akan mulai dengan yang paling ringan dahulu untuk penanganannya ya, yaitu dengan melihat foto lama keluarga. Ya, di situ kamu memilih skor sebesar 6 ya. Coba kamu lihat foto keluarganya. Tujuannya bukan untuk membuat kamu langsung nyaman atau traumanya bermunculan, tapi melatih diri kamu untuk lebih bisa menghadapi rasa yang tidak nyaman itu secara bertahap. Oke, Itu lihat ya. bagaimana? Apakah sudah ada perasaan yang berbeda? Sudah, tapi saya juga geram. Pelan-pelan. Coba untuk yang saat ini kita mulai dengan teknik grounding untuk membantumu tetap terhubung dengan masa kini. Kalau tadi kita mencoba mengingat masa lalu ya dengan melihat foto keluarga, coba sekarang kamu sebutkan 5 benda yang kamu lihat di tempat ini. Meja, kursi, laptop, pulpen, kertas, botol. Ya, baik. Nah, itu salah satu teknik yang bisa kamu pakai untuk mengingat dirimu bahwa kamu tidak sedang berada di masa lalu, kamu sedang berada di masa kini yang memang tempatnya aman, terhindar dari yang namanya kekerasan. Ya. Baik. Oke, untuk saat ini cukup itu saja. Kamu bisa melakukan teknik barusan jika kamu merasa memang tiba-tiba hal-hal yang itu terlintas kembali ya, dengan kamu memposisikan diri bahwa diri kamu sekarang ada di masa kini, bukan di masa lalu ya. Nanti kita pelan-pelan, jika memang kamu merasa tidak ada perubahan, kamu bisa datang, kamu bisa menghubungi saya, atau kamu bingung untuk membuat kalimat penyeimbang dalam diri kamu untuk pengendalian diri kamu boleh hubungi saya. Sebelum kita tutup untuk sesi ini,
Bagaimana perasaan kamu setelah kamu menceritakan semua hal yang kamu rasakan saat ini? Lebih baik. Oke, alhamdulillah ya. Nanti pelan-pelan, jika ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan lagi, boleh kamu sampaikan dengan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, kamu sudah menunjukkan keberanian yang besar pada hari ini, karena masa-masa sakit itu pasti sulit. Ya. Dan kamu harus mengenali emosi kamu dan pikiran kamu, dan kamu mampu untuk bersedia menyusun kembali langkah-langkah untuk lebih baik lagi biar tidak terjadi di keluarga kamu di masa depan. Ada yang ingin kamu tanyakan? Nggak ada, Bu. Udah cukup. Terima kasih hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan Terima kasih, Bu.